kalian bahwa transformasi bangsa dimulai dari tata kelola sumber daya manusianya? Sesuai amanat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, manajemen ASN bukan sekedar administrasi, melainkan upaya strategis untuk melahirkan pegawai yang beretika, profesional, dan berintegritas tinggi. Mari kita bedah bagaimana wajah manajemen ASN dalam praktik keseharian kita, mulai dari apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita hindari. Mari kita simak animasi berikut ini. Waktunya dukung calon idaman di medsos. Komentar ini pasti viral, dukung perubahan. Itu tidak etis, kamu ASN sedang jam kerja. Tetap saja, bisa kena sanksi. ASN yang terlibat politik praktis atau memihak calon tertentu melanggar UU Nomor 20 Tahun 2023 dan mencederai kedudukannya sebagai aparatur negara. Selamat pagi Bapak, silakan serahkan di sini. Terima kasih, Bu. Menjaga netralitas sepenuhnya memastikan ASN tetap fokus sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa yang profesional. Gaji dan tunjangan saya harus segera cair. Tidak peduli tumpukan kerjaan ini. Saya sudah bekerja cukup, beri saya hak saya sekarang. Urusan dokumen rahasia, itu urusan mereka. Biar bocor sedikit tidak apa. Menuntut fasilitas maksimal tanpa memenuhi kewajiban dasar dan loyalitas negara melanggar asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Akhirnya, sertifikatnya sudah keluar juga. Senang sekali. Dan ini pemberitahuan gajinya. Pantesan semangat kerja. ASN yang menunaikan kewajiban dengan integritas dan disiplin berhak mendapatkan penghargaan, jaminan sosial, serta kesempatan pengembangan kompetensi yang layak. Kerjasamamu akan dihargai. Terima kasih, Pak. Saya siap. Ini akan memastikan promosimu. Dokumennya lengkap, Pak. Bagus. Tidak akan ada masalah. Promosi berdasarkan kedekatan personal atau faktor subjektif merusak prinsip meritokrasi dan menghambat kemajuan organisasi yang berkelas dunia. Mari kita tinjau hasil evaluasi kinerja ASN secara transparan. Proses ini sangat adil dan terbuka untuk semua. Dan pemenangnya adalah Siti Rahayu. Melalui manajemen talenta yang transparan, pengisian jabatan didasarkan murni pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi apapun. Rencana sudah jadi meski Anjab dan ABK belum dicek. Kita santai aja, kerjaan nggak banyak. Saya kewalahan, antrean panjang dan dokumen numpuk. Sudah berjam-jam nunggu, ini tidak efisien. Perencanaan kebutuhan pegawai yang asal-asalan tanpa analisis beban kerja menyebabkan ketimpangan distribusi SDM dan inefisiensi pelayanan birokrasi. Tim, mari kita tinjau distribusi pegawai di dashboard. Baik Pak, IT masih overload tapi HR sudah balance. Update deskripsi jabatan untuk tim TI. Siap Pak, database sudah saya sinkronkan. Pengelolaan ASN berbasis Anjab dan ABK yang didukung digitalisasi sistem informasi memastikan pengambilan keputusan manajerial yang tepat dan akurat. Lihat kalender ini, banyak sekali absen. Pekerjaan menumpuk di sini. Ah, sudahlah. Bukan urusanku. Aksi mangkir kerja dan pembiaran pelanggaran disiplin oleh atasan melanggar kewajiban ASN untuk menaati ketentuan jam kerja sesuai regulasi. Kami menghargai kedisiplinan Anda. Namun, pelanggaran ini memerlukan pembinaan. Saya mengakui kesalahan, ini surat resmi untuk panduan Anda. Ketaatan pada jam kerja dan penjatuhan hukuman disiplin yang adil merupakan bentuk pembinaan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi. Rekan-rekan semua, perubahan besar dimulai dari setiap kedisiplinan kecil yang mulai kita bangun setiap hari. Melalui sistem merit yang adil, pengelolaan yang terukur, dan kepatuhan pada kode etik, kita sedang membangun smart governance menuju Indonesia Emas. Ingat, integritas kita adalah wajah instansi kita. Mari kita terus belajar, berkarya, dan memberikan yang terbaik.